Hai Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo, opo kabar Lur, sehat-sehat kabeh ya. Kelekmu saya mambu tak kelekmu? Mambu kan? Makanya nih mambu apa ini dari tadi nih? Oke, karena banyak yang nanyain Ngalor, kali ini kita masuk ke konten Ngalor. Buat yang belum tahu, Ngalor Ngidul adalah konten yang sama-sama bahas film lama. Ngalor bahas film horor, thriller, atau misteri, kalau ngidul genrenya di luar ngalor. Film yang akan kita bahas ini berjudul Phone Booth tahun 2002, menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai pengorbit artis. Dia terjebak di dalam telepon umum dan pria ini ditelepon oleh seorang pembunuh yang melarang dia menutup teleponnya, atau dia akan ditembak mati. Apa motif sebenarnya dari pembunuh ini? Sebelum lanjut, Cak Muklas silite mambu. Monggo sekeca akan. Bu. Oh my God, you shot him. Look at all of the people, Stu. He's the shooter. I've seen him. It wasn't me. New York, kota yang selalu dibadati oleh banyak orang. Di tahun 2002, sekitar 20 juta orang berada di New York, di mana hampir 3 juta orang menggunakan handphone dan ada sekitar 10 juta panggilan. Perlahan-lahan fungsi telepon umum menggunakan koin atau biasa kita sebut dengan wartel tergantikan dengan handphone. Ini buat anak-anak generasi baru yang nggak tahu wartel, bentuknya kayak gini nih. Nah, tapi masih ada sekitar 6,5 juta penduduk New York yang masih loyal dan aktif menggunakan telepon umum Lur. Dan inilah telepon umum nomor 53. Lebih dari 300 panggilan setiap harinya berasal dari bilik ini. Dan ada seorang pria yang selalu memakai telepon umum ini di waktu yang sama. Dan mungkin dia adalah orang terakhir yang akan menelpon di bilik nomor 53 ini. Erica or Lars, I can't tell the difference. You got Stu. Adam. I know 3 people looking for dog walkers. That could be you. See? Terlihat seorang pria yang super sibuk, arogan, dan kasar bernama Stu. Dia bekerja sebagai pengorbit artis dan menjadi orang yang disegani di Broadway, New York. Di balik kearogansiannya ini, Stu juga memiliki rasa sensitif yang cukup tinggi. Terlihat dia yang membelikan baju untuk asistennya. Sampai akhirnya dia tiba di bilik nomor 53. Pas dia mau nelpon, tiba-tiba ada seorang pria yang mengantarkan pizza Lur. Excuse me. I'm trying to make a call here. This is for you. Pengantar pizza ini bilang jika dia diminta mengantar pizza tersebut ke pria bersetelan jas yang ada di telepon umum nomor 53. Stu jelas merasa aneh. Dia pun mengusir pria tersebut dengan kata-kata kasar. "Pergi kamu anjay." Ya kan? Fuck off. Stu melanjutkan menelpon seorang wanita bernama Pam. Dia adalah artis baru yang akan dibantu keartisannya oleh Stu. Dan Stu juga berniat mendekatinya. Mereka pun mengatur ulang jadwal pertemuannya. Lalu setelah itu telepon berdering kembali Lur. Yeah. Isn't it funny? Kita sebut aja pria misterius ini bernama Kohler. Ternyata dia adalah orang yang memesan pizza untuk Stu. Dan dia melarang Stu mematikan teleponnya atau dia akan melukai seseorang. Stu awalnya nggak percaya omongannya, tapi si Kohler ini tahu setiap gerak-gerik Stu. Kohler bilang kalau dia sedang mengawasi Stu di antara ratusan jendela yang ada di sana. Dan Kohler juga mengetahui semua hal tentang Stu, termasuk alamat, istri, dan Pam, wanita yang coba didekati oleh Stu. Stu mengatakan jika kamu adalah aktor yang gagal aku tangani, atau orang yang pernah aku pecat, aku akan menghancurkanmu kembali. Kohler pun mengatakan, silakan aja, nanti aku sampein salam ke istrimu ya, kalau kamu dekat sama Pam. Lalu Kohler mematikan teleponnya. Sampai akhirnya Kohler menelpon lagi dan mengatakan jika dia memang aktor yang gagal dari Stu. Kohler pun menelpon Pam dan mengatakan bahwa selama ini Pam dibohongi oleh Stu. Stu sudah menikah dan hanya ingin asal-ule aja denganmu Pam. Tapi Pam masih ngeyel dan bilang kalau Stu orangnya baik dan belum nikah. Lalu telepon dimatikan oleh Kohler.
Di depan wartel ada mbak-mbak aslole yang ingin masuk tapi dihalangi oleh Stu. Jengkel lah dia ya kan. Collar pun meminta Stu untuk menelpon istrinya Kelly dan memberitahu bahwa dia akan selingkuh dengan Pam. Jelas Stu nggak mau kan lur. Lalu mbak-mbak aslole yang tadi kembali dan memaksa masuk ke dalam wartel karena ada urusan bisnis per aslolean. Dan itu cuma wartel satu-satunya yang ada di sana. Stu pun mengusirnya dengan kata-kata kasar dan benar-benar membuat mbak-mbak aslole ini marah besar lur. Oh, I'm sure you're just as good with the other hand. Yeah, go away. I'll be back, motherfucker. I will be back, bitch. Collar mengatakan kalau dia sebenarnya bukan aktor. Collar hanya ingin Stu jujur ke istrinya. Kamu yang telepon Kelly atau aku yang menelponnya, kata Collar. Terpaksalah Stu menelpon Kelly. Kelly pun bilang kalau tadi ada seorang pria yang menelponnya dan mengatakan kalau Stu akan menelpon dari wartel dan mengatakan sesuatu yang penting. Tapi ketika lagi dalam keadaan genting, mbak-mbak aslole 1 ini ngajak temennya mbak-mbak aslole 2 lur. Dan memaksa Stu keluar dari sana. Collar pun memaksa Stu bilang ke Kelly jika Stu mencoba tidur dengan wanita lain. Ya Stu jelas gak mau kan lur. Kelly pun merasa aneh dengan perilaku Stu dan meminta untuk segera bertemu lalu menutup teleponnya. Stu pun langsung ngusir mbak-mbak aslole pertama dan yang kedua. I love you. Get the fuck out of here before I call Hillary and have you deported to Jersey, okay? You know what? You're a fucking Yeah, and asshole. you're a dirty skag. What are you gonna do? Collar bilang ke Stu jika dia menutup teleponnya maka aku akan membunuhmu dengan sniper. Tapi Stu nggak percaya omongannya. Lalu Now, doesn't that just torque your jaws? 3. tembakan benar-benar tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Sekarang Stu benar-benar ketakutan. Stu pun langsung membayar ganti rugi agar orang ini tidak ditembak oleh Collar. Now what? Dateng lagi lah lur mbak-mbak aslole. Mana sekarang ada 3 ya kan, ini bawa pasukan ini namanya nih. Dan mereka membawa 1 mas-mas ganas. Stu pun menyogok mas-mas ini agar bisa segera pergi. Tapi ya tetap aja dia minta Stu menutup teleponnya karena ini urusan bisnis per aslolean. You need help? Look, I'm handling it. I can help you, Stu. Collar menawarkan bantuan untuk menembaknya, tapi Stu nggak mau. Pria ini pun kembali membawa tongkat kayu untuk menghancurkan wartel, dan akhirnya Stu terpaksa meminta bantuan. Why'd you fucking shoot him? You said yes. Sumpah ini mbak-mbak ini kompor banget kayak Ibu Tejo lur. Situasi pun semakin memburuk karena mbak-mbak aslole ini nuduh Stu membawa pistol. What Glock? How do I have a fucking Glock? It's a telephone. Collar pun mengatakan ini semua terjadi karena Stu sering berkata tidak sopan dan tidak menghormati orang lain. Sama seperti dia yang berkata kasar ke pengantar pizza yang tadi. Stu pun bertanya siapa kamu sebenarnya, dan Collar bilang kalau dia bukanlah seseorang yang kamu kenal. Dan secara diam-diam Stu menelpon 911. Ngomonglah si Stu di sini lur. Gimana caranya Collar nggak curiga tapi pesan tersampaikan ke pihak kepolisian. Mulai dari alamat dia menelpon, adanya pembunuh yang membawa senapan dan juga mengatakan kata-kata tolong. Pinter juga ini si Stu lur. Tapi Collar menyadari jika Stu tadi sedang meminta bantuan, entah bagaimana caranya. Polisi akhirnya datang dan meminta Stu keluar dari sana. Tapi Collar meminta Stu mengabaikan perintah dari kepolisian. Collar bilang jika polisi tidak akan bisa menembak dirinya karena banyak orang yang sedang merekam di sana, dan juga polisi tidak memiliki alasan yang kuat untuk menembak Stu. Kapten kepolisian bernama Ed ini cerdas dan sangat tegas lur. Dia tahu ada yang aneh di sini. Look, I'm busy. All right, come back later. Very good, Stu. Karena tim negosiator masih butuh waktu lama datang ke lokasi, Ed memutuskan untuk bernegosiasi terlebih dahulu tanpa membawa senjata. Meskipun Stu bilang bahwa dia tidak membunuh mas-mas ganas, tapi Ed nggak percaya. Ditambah mbak-mbak aslole ini masih aja kompor lur. Sir, do you have a weapon in your pocket? No, I got a cell phone.
and I got cigarettes. I got no fucking weapon. Ed pun bertanya siapa yang sedang ditelepon oleh Stu. Stu pun berbohong jika itu adalah psikiatrisnya, dan Stu juga meminta dipanggilkan pengacaranya ke sini. Ed terus mendekati Stu agar Stu mau berbicara lebih detail lagi, tapi Connor mengancam akan menembak Ed jika dia semakin mendekat. Stu langsung memperingatkan Ed untuk menjauh dari sana. Stu tidak ingin Ed menjadi korban selanjutnya. Ed pun bilang jika dia hanya ingin Stu keluar dari sana dan mengangkat tangannya, dan kamu tidak akan diapa-apakan, Stu. Si Connor ini malah mempermainkan mereka. Connor meminta Stu untuk menanyakan, So do you whack off now? Hey! Ed pergi dari sana dan meminta orang-orangnya untuk mencari tahu siapa yang ada di telepon tersebut. Connor pun mengetahui fakta tentang Stu. Ternyata Stu hanyalah seorang penipu. Dia bukanlah seorang pengorbit artis yang baik. Dan para wartawan TV lokal pun mulai berdatangan. Made you famous. Stick your head out a little. Ed pun memerintahkan 3 orang berjaga di sekitar sini dan 5 orang penembak jitu siaga di atas. Kelly yang sudah sampai di lokasi menceritakan apa yang terjadi, dan dia yakin suaminya bukanlah seorang pembunuh dan juga tidak punya psikiatris ataupun pengacara. Tapi Ed bilang, kamu mungkin tidak mengenal suamimu. Ada banyak saksi yang mengatakan bahwa Stu membawa pistol. Look, she's not my wife. Alright, she's some fucked up failed actress I wouldn't handle. She's stalking me. Stu terpaksa bilang seperti itu agar menjauhkan istrinya dari bahaya. Connor pun mengancam akan membunuh Kelly, dan dia bilang jika tidak mungkin ada yang bisa menyadap telepon ini karena dia sudah memasang alat pengacak saluran telepon. Kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Connor kembali memaksa Stu mengakui perbuatannya ke Kelly dan berjanji akan melepaskannya. Kelly! That's a start. Hold it back. Hey, I want you to talk to me. Give her back. Yes. Give her back. Connor pun memaksa Stu untuk berkata, Say it! And I wanted to fuck her. I'm sorry. nah, BGST-nya si Connor ini lur, dia dengan santainya bilang kalau dia sudah merubah pikirannya dan gak akan melepaskan Stu. Emosilah si Stu ya kan. Dia langsung menutup teleponnya. Hands up. I want to see you toss away your weapon. Throw the weapon outside the booth. You stay where you are. Kelly, no! Get back! Ed menyadari jika ada seorang pembunuh menggunakan sniper di sekitar sini. Ed pun meminta Stu untuk segera mengangkat telepon yang berdering tersebut. Lalu Ed memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan pembunuh tersebut secara diam-diam. Stu yakin Connor tidak akan menembaknya, karena jika Connor menembak, polisi akan langsung mengetahui di mana lokasinya berada. Dan polisi juga akan mengetahui jika Stu tidak bersalah karena dia tidak membawa pistol. Tapi Stu salah lur. Connor sudah menaruh pistol di bagian atas wartel tersebut. Peekaboo. Agar permainan semakin menarik, Connor mengatakan dirinya ada di jendela lantai 4 di gedung bioskop. Pam akhirnya sampai di lokasi. Connor pun meminta Stu mengambil pistol yang ada di atasnya, atau salah satu di antara Pam dan Kelly akan ditembak. Tapi Stu dengan cekatan langsung berlutut dan diam-diam menelpon Kelly. Agar tidak dicurigai, Stu bilang kalau dia berlutut karena memohon ke Connor untuk menghentikan semua ini. Telepon pun diberikan Kelly ke Ed, dan Ed mendengarkan semua perkataan Stu. Connor yang semakin marah meminta Stu segera berdiri. Stu pun langsung mematikan telepon dan memasukkannya kembali ke dalam kantong. Lalu Ed meminta ke anak buahnya berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan Ed meminta seluruh penembak jitu memeriksa semua jendela yang ada di sana. Lalu Ed bertugas mengulur waktu. My You wanna wake up, patience. Stu? I wanna, but I got issues I can't talk about. Ed kembali ngajak ngobrol Stu. Ed memberikan kode di mana hanya Stu yang mengetahuinya. Ed bilang jika dia sudah mendapatkan nomor pengacaranya dari istrinya, dan Ed sudah mengerahkan orang-orang terbaik untuk membawanya kemari. Stu akhirnya paham karena dia sama sekali nggak punya pengacara lur. Jadi pengacara yang dimaksud ini adalah Connor, dan orang-orang terbaik yang dimaksud ini adalah tim-tim elit yang siap menyergap Connor.
Koller pun kembali memaksa Stu mengambil senjatanya dan mengakui semua kebohongannya selama ini, atau dia akan benar-benar menembak Kelly dan Pam. I've never done anything for anybody who couldn't do something for me. I string along an eager kid. Pam, Kelly, that's Pam. Dalam kondisi yang panik, Stu akhirnya mengaku bahwa selama ini dia berbohong dan menipu. Apa yang dilakukannya selama ini adalah kepalsuan. Stu bilang kalau dirinya hanyalah seorang pecundang yang karirnya sangat buruk, dan dia juga mengaku sering menelpon Pam secara diam-diam. Tapi Stu bilang jika dia sangat mencintai Kelly, namun Kelly lebih pantas mendapatkan yang lebih baik daripada Stu. Pihak kepolisian berhasil menyadap panggilan telepon dari Koller, dan itu berasal dari Hotel Barclay, kamar nomor 604. Ed pun langsung segera meminta semua tim mengepung tempat tersebut, dan Ed bilang ke Stu jika pengacaranya akan datang sekarang. Stu dengan bangganya bilang kalau polisi sudah mengepungmu dan setelah ini kamu akan mati, Koller. Tapi Stu lupa jika Koller masih bisa menembak istrinya tepat sebelum polisi datang ke lokasinya. Lalu yang terjadi... Polisi pun sampai di lokasi, tapi mereka sudah terlambat. Pelaku sudah mati dengan menyayat lehernya sendiri. Stu ternyata hanya ditembak peluru karet oleh polisi, dan dia berterima kasih kepada Ed. Kelly langsung mendatangi Stu dan menenangkannya. Yang tenang ya sayang. Lalu mereka berdua diminta Ed untuk melihat mayat pelaku tersebut, dan ternyata dia adalah pria pengantar pizza yang diusir secara kasar oleh Stu. Kayaknya ada yang aneh nih lur. Stu yang ada di mobil ambulans disuntik obat bius agar bisa tidur dengan tenang. Tapi ketika pandangan Stu mulai kabur, Nice shoes. Koller yang sebenarnya masih hidup. Dia mengatakan jika dia hanya ingin Stu jujur atas semua perbuatannya. Lalu dia pun pergi dari lokasi tersebut dengan membawa kotak yang berisi senapan. Dan buyar. Ini film memang ya. Jadi ini film konsepnya entap sih lur. Setting tempat utama di wartel dengan banyak konflik yang membangun emosional penonton secara perlahan-lahan. Mulai dari pengantar pizza, Mbak-Mbak Asroli 123, Mas-Mas Ganas, Kelly, Pam, polisi, dan Koller si pembunuh. Ditambah dengan karakter Stu yang sangat kuat. Jadinya ngebuat film ini nggak monoton dan nggak bikin kalian bosan. Meskipun setting tempatnya kebanyakan ada di wartel. Kalau kalian lihat filmnya langsung nih, kalian bakal tahu gimana psikologi Stu dipermainkan oleh Koller. Mungkin ada beberapa hal yang masih kalian bingungkan. Di mana lokasi Koller berada sebenarnya, dan apa motif Koller. Apa emang dari awal berada di kamar 604, atau itu memang hanya ruangan palsu dengan mayat pengantar pizza yang sudah dia bunuh? Ya aku nggak tahu juga lur kalau itu lur. Tapi pesan yang tidak tersampaikan seperti ini dan membuat penonton memiliki opininya masing-masing adalah seni dari sebuah film. Yang pasti Koller di sini hanya ingin bermain-main dengan Stu, dan sepertinya dari awal memang tidak ada niatan untuk membunuh Stu. Koller hanya ingin memberikan pelajaran ke Stu tentang betapa pentingnya menghargai orang lain dan bersikap jujur. Ya tapi nggak gitu juga lur Koller caranya. Pesan moral dari film ini adalah boleh aja kalian telepon di wartel asal wartelnya masih ada. Pesan moral apa lagi? Itu tadi ngalor film Phone Booth. Kalau kalian ada pesan moral lainnya, komen-komen di bawah aja lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan